Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putra Kristanto dari kelas 11 Jakarta 3. Di sini saya ingin membacakan pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik, Islam mengalami zaman keemasan. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia, hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Makkah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah belajar dari Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama di Makkah, menurut Delir Nur, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau 1821 sampai 1837 Masehi. Perang di Ponorogo di Jawa 1825 sampai 1830 Masehi. Perang Banjar di Kalimantan 1854 sampai 1864 Masehi. Perang Jambi 1858 sampai 1907 Masehi. Perang di Aceh 1873 sampai 1904 Masehi. Pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten 1888 Masehi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Wasiliyah, Persatuan Islam, Matawu Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan beragama dan sosial di Indonesia. Berikut adalah ringkasan singkat sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama tradisional lainnya. Berfokus pada pelestarian tradisi Islam dan budaya lokal serta penekanan pada tasawuf dan tarekat. Memiliki basis massa yang kuat di kalangan santri dan masyarakat pedesaan, menganut paham Al-Sunnah wal Jamaah dan berpedoman pada 4 mazhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Memiliki banyak lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, dan universitas. Aktif dalam kegiatan sosial dan politik, termasuk dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua, Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pembaharu Islam lainnya. Berfokus pada pemurnian Islam dari bid'ah, inovasi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan modernisasi pendidikan Islam. Memiliki basis massa yang kuat di kalangan intelektual dan aktivis Islam, menganut paham tajdid, pembaruan, dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Memiliki banyak lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan rumah sakit.
aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah, termasuk dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Persamaan dan perbedaan kedua organisasi ini adalah, meskipun memiliki banyak perbedaan dalam perkataan dan fokus mereka, NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki tujuan untuk menyebarkan Islam dan memajukan umat Islam di Indonesia. Kedua organisasi ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan Islam dan masyarakat Indonesia. Perkembangan terbaru, dalam beberapa tahun terakhir, NU dan Muhammadiyah telah menunjukkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kerjasama dan dialog. Hal ini terlihat dari berbagai kerjasama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.